Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang kayaknya ada di mana-mana, makin sering diomongin, tapi kadang malah bikin makin pusing. Kecerdasan buatan atau AI. Misi kita di sini simpel aja kok. Kita mau bikin semuanya jadi lebih jelas. Gini deh, kita pakai satu analogi simpel aja yang bakal jadi panduan kita hari ini. Belajar tentang AI itu mirip banget sama belajar nyetir mobil. Anda kan nggak perlu jadi montir buat jadi pengemudi yang hebat. Betul banget. Jadi, tujuan kita di sini bukan buat jadi jago ngoding ya. Analoginya gini, Anda nggak perlu jadi montir untuk jadi pengemudi hebat. Tapi, Anda tetap perlu tahu mana setir, mana rem, dan buat apa mesin itu ada. Intinya adalah, gimana caranya kita bisa menguasai AI sebagai alat bantu yang dahsyat. Oke, kalau gitu ayo kita intip dalemannya si mobil AI ini. Kita bongkar dikit lah ya biar tahu mesinnya kayak apa. Oke, yang pertama ada istilah Artificial Intelligence atau AI. Anggap aja ini tuh istilah payung yang luas banget. Kayak kata kendaraan. Kendaraan kan bisa macam-macam. Ada sepeda, ada mobil, bahkan ada pesawat jet. Nah, AI itu kategori besarnya. Nah, di bawah payung kendaraan AI tadi, ada satu jenis mesin yang paling umum kita temui sekarang. Machine Learning atau ML. Bedanya apa sih? Gini, AI model lama itu diprogram pakai aturan yang kaku. Kalau begini, maka begitu. Kalau ML justru sebaliknya. Dia belajar sendiri dari data. Contoh paling gampang, filter spam di email kita semua. Sistem ML itu nggak dikasih tahu, blokir kata ini ya. Enggak. Dia belajar dari jutaan email yang pernah Anda tandai sebagai spam, terus dia cari polanya sendiri tanpa kita suruh-suruh. Pinter kan? Terus ada lagi nih versi upgrade-nya, versi kencengnya. Kalau ML itu mesin mobil standar, nah Deep Learning ini mesin V8 Twin Turbonya. Super power. Kenapa? Karena dia pakai struktur yang terinspirasi dari otak kita. Namanya jaringan syaraf tiruan. Terus gimana sih cara kerjanya? Kok bisa pinter? Bayangin deh, kita ngajarin dia ngenalin gambar kucing. Nah, lapisan pertama di otaknya itu mungkin cuma belajar ngenalin hal-hal super simple. Kayak garis lurus, lengkungan, gitu doang. Terus, lapisan kedua mulai ngegabungin itu semua. Oh, ini kayaknya bentuk telinga, ini bentuk mata. Nah, lapisan terakhir, baru deh dia nyatuin semua kepingan puzzle itu dan bilang, "Ah, ini wajah kucing." Jadi dia ngebangun pemahaman dari nol, lapis demi lapis. Oke, mesinnya udah kita intip. Sekarang kita pindah dari apa itu AI ke bagaimana cara pakainya. Kita bakal bahas semacam aturan lalu lintasnya lah, biar kita aman dan efektif di jalan. Literasi AI ini bisa kita pecah jadi 4 pilar utama. Anggap aja ini kayak kursus SIM kita. Pertama, kesadaran, yaitu tadi, tahu isi kap mesinnya. Kedua, penggunaan, belajar nyetir yang benar. Ketiga, evaluasi, tahu kapan lampu peringatan nyala. Dan yang keempat, etika, paham aturan main di jalan raya. Oke, kita bahas pilar pertama, kesadaran. Saya mau nanya sesuatu yang mungkin sering Anda pikirkan. Kalau kita ngobrol sama AI kayak ChatGPT, dia itu beneran ngerti nggak sih sama omongan kita? Jawabannya, dan ini penting banget, ternyata enggak. Sama sekali enggak. Ini bukan soal pemahaman kayak kita manusia. Ini lebih kayak permainan tebak-tebakan probabilitas yang canggihnya luar biasa. Kalau Anda paham konsep ini, cara Anda mandang AI bakal berubah total. Jangan anggap dia teman curhat yang punya perasaan. Anggap aja dia itu seorang ahli statistik yang super duper cepat. Tugasnya cuma satu, nebak kata apa yang paling mungkin muncul berikutnya berdasarkan triliunan kalimat yang pernah dia baca. Nah, dengan pemahaman baru itu, kita masuk ke pilar kedua, penggunaan. Disinilah bagian serunya dimulai. Gimana cara kita manfaatin alat ini? Bukan sebagai pengganti kita ya, tapi sebagai kopilot, asisten yang keren. Bayangin deh, AI ini jadi kopilot Anda. Penggunaannya bisa macam-macam banget. Misalnya, seorang musisi lagi mentok, bisa minta ide progresi akor. Mahasiswa kedokteran bisa minta AI ngerangkumin jurnal penelitian yang tebelnya minta ampun, biar belajarnya cepat. Atau, pengusaha kecil bisa minta tolong bikinin deskripsi produk yang lebih jual. Nih, kita lihat contoh beneran ya. Awalnya, deskripsi produknya cuma gini doang. Sabun lavender organik. Datar banget kan? Terus kita minta tolong AI, kasih konteks. Targetnya wanita sibuk yang butuh relaksasi. Dan hasilnya, manjakan diri dalam dekapan busa lembut dari sabun lavender kami. Spa pribadi di rumah Anda sendiri. Wow, beda banget kan? Ini bukan lagi jualan sabun, tapi jualan pengalaman.
Contoh barusan emang kedengerannya keren banget ya. Tapi di saat yang sama ini juga kayak lampu peringatan yang nyala di dashboard mobil kita. Nah, ini ngebawa kita ke pilar ketiga, evaluasi. Bagian di mana kita sebagai pengemudi harus super waspada. Karena gini, secanggih apapun teknologinya, AI itu punya batasan. Dan batasannya ini bisa bahaya. Coba dengerin kisah nyata ini deh. Ada seorang pengacara di Amerika yang pakai chatbot AI buat riset kasus hukumnya. Si AI ini dengan pedenya ngasih daftar kasus-kasus hukum dari masa lalu yang kelihatannya kuat banget buat mendukung argumen pengacara tadi. Semuanya kelihatan sempurna, meyakinkan banget. Biar makin kelihatan asli, AI-nya bahkan lengkap ngasih kutipan-kutipan resmi, nomor referensi kasus, persis kayak dokumen hukum beneran. Kelihatannya udah beres kan? Menang di depan mata. Tapi, ada satu masalah yang fatal. Ternyata kasus-kasus itu nggak pernah ada. Semuanya, kasusnya, kutipannya, nomor referensinya, itu semua karangan si AI. Nah, fenomena ini yang kita sebut halusinasi AI. Dia bisa ngarang cerita yang kedengeran logis banget, tapi 100% bohong. Makanya, pilar evaluasi ini penting banget. Nyetir tanpa ngecek fakta itu bisa nabrak loh. Nah, cerita tadi benar-benar nunjukin pentingnya evaluasi ya. Jadi kita rangkum sedikit. Anda sekarang udah tahu isi mesinnya, kesadaran. Anda udah lihat gimana cara pakainya sebagai kopilot, penggunaan. Anda juga tahu harus waspada sama yang namanya halusinasi, evaluasi. Dan Anda paham pentingnya aturan main, etika. Selamat, Anda udah lulus kursus SIM AI. Ingat, Anda nggak perlu jadi montir, tapi sekarang Anda adalah pengemudi yang cerdas. Anda tahu dalamannya, tahu cara bawahnya, tahu kapan harus hati-hati, dan tahu aturannya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa itu AI, tapi dengan kendaraan sekuat ini di tangan Anda mau pergi kemana? Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin soal pergeseran besar dalam cara kita berinteraksi sama teknologi. Kita bakal sama-sama belajar gimana caranya naik kelas dari yang tadinya cuma pengguna pasif AI jadi seorang pengemudi yang cerdas dan efektif. Udah siap pegang kendali? Oke, kita mulai dari pernyataan yang cukup bikin kaget ya. Anda nggak salah baca kok. Salah satu sumber kami bilang kalau pada dasarnya AI itu mengarang. Nah, ini jadi titik awal yang penting banget buat kita untuk paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Supaya bisa menyetir AI dengan benar, kita harus ngerti dulu nih, apa isi mesinnya. Dan kayaknya ini nggak seperti yang Anda bayangin selama ini. Nah, ini dia kuncinya. AI itu bukan mesin kebenaran, tapi lebih mirip mesin tebak kata yang super duper canggih. Tujuannya bukan buat ngasih tahu fakta, tapi buat merangkai kata-kata yang secara statistik paling mungkin muncul berbarengan. Ini berdasarkan miliaran data yang pernah dibaca sama dia. Perbedaan ini fundamental banget. Analogi ini rasanya pas banget deh. Coba bayangin, seorang siswa yang pinter banget ngomong, bisa nyambung-nyambungin konsep, kedengarannya lancar, tapi semua itu cuma berdasarkan pola, bukan pemahaman yang mendalam. Hasilnya bisa terdengar sangat meyakinkan, padahal bisa jadi itu karangan bebas. Jadi, pelajaran pertama buat kita sebagai pengemudi AI apa dong? Simple, manfaatkan kemampuannya buat cari ide, bikin draft awal, tapi jangan pernah ditelan mentah-mentah. Selalu, dan saya ulangi lagi ya, selalu verifikasi fakta-fakta penting yang dia kasih. Nah, setelah kita paham sifat mesinnya, sekarang kita pindah fokus ke peran kita. Disinilah kita benar-benar mengambil alih setir kemudi. Prinsip klasik di dunia komputer ini sekarang jadi relevan banget. Kualitas hasil yang Anda dapat dari AI itu ya bergantung 100% sama kualitas perintah yang Anda kasih. Sesederhana itu. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Perintah yang samar, misalnya tulis artikel tentang ekonomi, hasilnya ya pasti umum banget, mungkin malah nggak berguna. Sekarang bandingkan sama perintah yang spesifik. Ada jumlah kata, konteks, sudut pandang, target pembaca, sampai gaya bahasa. Inilah cara kita menyetir AI supaya dia nganterin kita tepat ke tujuan. Dengan jago bikin perintah yang bagus, Anda tuh bukan lagi sekedar penumpang. Anda yang nentuin arah, kecepatan, dan tujuannya. Anda jadi kolaborator yang aktif. Oke, perjalanan kita lanjut ke bagian yang mungkin paling kompleks. Kalau kita pakai analogi mobil tadi, sekarang kita mau belajar soal rambu-rambu lalu lintas dan tanggung jawab kita sebagai pengemudi di jalan raya informasi ini. Disinilah AI itu jadi kayak cermin raksasa buat masyarakat kita. Dia nggak menciptakan bias baru dari nol, dia cuma belajar dan mengulang bias-bias yang memang udah ada di jutaan teks yang kita, para manusia, tulis selama bertahun-tahun.
Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata yang blak-blakan banget. Ada sebuah perusahaan teknologi bikin AI buat nyeleksi CV. Hasilnya, seperti yang bisa Anda lihat, sistem itu belajar kalau ada kata wanita atau sekolah khusus perempuan, itu jadi sinyal negatif. Jadi skor kandidatnya malah diturunin. Kenapa bisa begitu? Ya karena data historisnya menunjukin kalau mayoritas yang diterima kerja itu laki-laki. AI-nya cuma ngikutin pola yang salah itu. Masalahnya juga bukan cuma bias, ada isu privasi data, ada isu akuntabilitas, siapa yang harus tanggung jawab kalau AI bikin kesalahan. Nah, inilah kenapa peraturan kayak AI Act dari Uni Eropa itu jadi penting banget. Tujuannya untuk membangun rambu-rambu lalu lintas, biar teknologi ini aman buat semua orang. Setelah bahas masalah dan aturan mainnya, sekarang kita geser fokus ke potensi terbesarnya. Masa depan itu bukan tentang manusia lawan mesin, tapi tentang gimana manusia plus mesin bisa berkolaborasi buat mencapai hal-hal yang jauh lebih hebat. Cerita Grandmaster catur Garry Kasparov ini contoh yang sempurna. Tahun 1997, dia kalah dari superkomputer Deep Blue, dan itu jadi berita besar di seluruh dunia. Banyak orang jadi takut, tapi buat Kasparov, momen itu justru jadi awal dari sebuah pencerahan. Kasparov nggak menyerah, dia malah berinovasi. Dia mempelopori sebuah konsep yang namanya catur centor. Idenya bukan lagi manusia melawan mesin, tapi manusia bersama mesin membentuk satu tim yang solid. Dan hasilnya luar biasa mengejutkan. Coba lihat grafik ini. Tim Centaur, yaitu kombinasi manusia dan mesin, ternyata bisa mengalahkan superkomputer paling canggih sekalipun. Ini bukti kalau gabungan antara intuisi manusia dan kekuatan kalkulasi mesin itu bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Nah, ini dia pesan utamanya. Visi Kasparov ini adalah ajakan yang optimis dan kuat banget untuk merangkul teknologi bukan sebagai musuh, tapi sebagai rekan kerja yang paling kuat. Sebagai penutup, kami mau mengajak Anda merenung sejenak. Seiring kemampuan AI yang makin canggih, terutama di bidang kreatif, garis batas antara mana yang alat dan mana yang pencipta itu jadi makin kabur. Kita sudah lihat kan, AI bisa menghasilkan lukisan yang menang penghargaan, bikin musik yang bisa menyentuh perasaan kita. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam, yang sifatnya filosofis. Coba deh, bayangkan sejenak. Kalau ada sebuah lagu ciptaan AI yang bisa bikin Anda merasakan emosi yang tulus, sampai terharu, bahkan mungkin menangis. Pertanyaannya, siapa sebetulnya senimannya? Jawabannya nggak sesederhana itu, kan? Apakah senimannya mesin itu sendiri? Atau para programmer yang membangun algoritmanya? Atau jangan-jangan Anda sendiri senimannya? Ingat kan, Andalah pengemudinya. Andalah yang memberi perintah spesifik. Misalnya, buatkan aku musik yang sedih seperti alunan piano di tengah hujan. Ini adalah pertanyaan besar yang akan kita hadapi bersama-sama. Ketika mesin sudah mampu menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal, kita dipaksa untuk mendefinisikan ulang apa itu artinya menjadi kreatif, dan pada akhirnya, apa artinya menjadi manusia. You didn't have to cut me off.